Dia CR-nya itu copot, jatuh, dia jatuh, pas dia mau lari dihajar, bahunya jeder, kena bahunya, truk, kena ini bahunya dua-dua kena, baru palanya. Ke Merah Putih Hitam Official Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama aki-aki semua sih. Kaki bocor, kita masih ganteng kan. Ya, jadi generasi 90-an yang memang ya tuwir-tuwir lah. Gak ada yang muda, tapi mungkin mereka juga masa mudanya banyak kisah, banyak cerita yang memang ya kita mau dengar juga cerita-cerita dari mereka. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh atau cerita-cerita panjang lebar, ya kita ingin satu-satu memperkenalkan diri dulu, ya kan? Silakan memperkenalkan diri. Oke, makasih banyak ya buat abang kita ya Dot. Terima kasih buat tim dan kru semuanya yang udah jauh-jauh capek dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, sampai pucet bukan? Ya, datang juga nih ke pinggiran ibu kota Jakarta, antar provinsi Jawa Barat. Iya. Ya, buat soy-soy semuanya salam kenal. Enggak aneh, Ucan tinggal di Pasar Minggu. Aneh belum masuk di Kora kisaran tahun 94 pertengahan. Oke, gitu aja dulu ya. Iya. Kita lain lagi udah. Ntar RT RW nomor rekening mantar. Ntar keningnya ya. Iya. Jangan dong. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Iswadi, nama aslinya. Cuman panggilan kerennya Capung, ya Capung ya terbang-terbang terus ya kan. Makalap. Ya, Makalap. ya kita kebetulan basisnya basis Depok. Mungkin nanti panjang lebar ceritanya nanti kita tunggu instruksi dari Host. Pimpro, ya Pimpro. Jadi cukup itu aja sementara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam usaha. Nama saya Maman Suherman. Panggilannya si Tolak. Kolak balak. Keren. Buatan angin ya. Basis 17 Depok. Manggarai Depok. Oke. Mungkin nanti lanjut saya kita. Silakan Bung Os saja. Untuk pertanyaan. Mau lanjut kemana? Jadi kebetulan mereka ini adalah basis 17 Manggarai, tapi mereka ini sebenarnya jatuhnya basis kereta. Ya. Jadi 17 kereta. Jadi 17 itu ada dua markas, 17 Manggarai dan 17 kereta. Nah, mereka ini adalah dulu angker, anak kereta yang kagak pernah bayar, gratis mulu maunya. Naiknya di atas Di ya. atas lagi. Gimana Om? Awal-awal bisa masuk di situ gimana tuh? Nah, itu dia nih. Ceritanya menarik juga sebenarnya tuh ya. Waktu itu kan waktu Ani masih di STM Lenteng Agung, STM Leak, 2 tahun 6 bulan, Ani di PHK tuh dari sebagai murid, ya kan? Di PHK sebagai murid. Lingkungannya stres nih karena tangguh kan dan 6 bulan lagi mau lulus, mau kemana nyari sekolahan segala macem. Nah, tapi emang sebelumnya Ani udah kenal, pada tahu nama Dikora atau Poncol gitu dari mungkin senior kita ya kan, si Iting Perek ya kan. Akhirnya tapi pada saat itu Iting udah lulus. Ya kan, udah lulus. Akhirnya Ani masuk ke Dikora ya kan. Nyari yang murah ya. Nah, murah meriah gitu kan. Tapi asli begitu pertama kali Ani masuk, kaget, ini sekolahan apa lapak kalangan nih ya. Ini sekolah lapak kalangan nih, bingung ini kan. Ada sekolah kayak gini gitu ya. Iya. Lah, lu ya guru nerangin yang di belakang pada nuangin drum. Wah, drum tuh. Keder juga. Pertama kali masuk itu. Begitu istirahat ya kan. Tarik belakang. Kantin tuh. Ya karena mengenai waktu anak baru gitu kan ya. Pian nih anak-anak tinggi nih. Dengar kabar katanya dah almarhum nih Pian.
diajak belakang ada aja juga ngobrol segala macam, disuguhin jelek, lepuyang ya kan ya, lemas sih orang nggak pernah biasa, udah nggak biasa begitu, gitu kan, udah pernah error nih gitu kan. Tapi alhamdulillah di situ Ane punya teman-teman jadi tambah lagi pergaulan, gitu kan. Sahabat ya. Nah, situlah mulai beradaptasi dengan teman-teman yang lain, dengan si kapten, ya kan, yang sekelas, si Cules segala macam. Terus juga akhirnya kenal dengan adik-adik kakak kelas itu si Boy, ya kan, anak P9. Nah, yang ya itu seperti itu ya kan. Iya, kisah yang sebenarnya mengharukan ya. Korban PHK. Korban PHK sebagai siswa, ya kan, sebagai siswa sekolah tinggi teknologi menengah ya kan. Udah kerekeran tuh, ya kan. Ceritanya juga jauh beda dengan kita orang ya kan begitu sama. Jadi emang bener kayak itu di Kora itu ya atau Poncol ya. Iya, buat penampungan. Nah, Bang Jabung sendiri gimana Bang Jabung? Ya, kalau saya sih sebenarnya kisahnya agak hampir sama juga kayak Bang Ican ini. Jadi awalnya saya juga sekolah kan di Budi Bakti, namanya Budi Bakti. Ya karena kita masih remaja, pingin menunjukkan jati diri kan, menunjukkan jati diri itu, akhirnya kita ikut tawuran di mana-mana ya kan. Nama kita muncul dari situ, ya kan, dipublikasikan di Depok tuh bahwa Budi Bakti ini sekolahnya itu arogan, ya kan, tawuran. Nah akhirnya di suatu saat kemudian terjadilah kita ada keributan tuh di terminal gitu kan, dengan salah satu sekolahan lah, nggak saya sebut nama sekolahnya itu. Nah terjadi di sini keributan besar, akhirnya saya dipanggil sekolah, akhirnya saya pasang badan, akhirnya saya di PHK di sekolahan. PHK akhirnya kita jadi anak tongkrongan lah terminal ya kan. Jadi basis terminal Depok itu kita tongkrongan di situ. Jadi melebar tuh di terminal itu. Akhirnya ya kalau kita bilang mah udah di terminal itu udah kayak sama aja, udah kayak timer lah di situ kan. Udah kayak preman di situ lah gitu. Nah, nyari duit di situ. Nah, nyari duit lah, malak lah, apalah di situ kan tadinya kan. Akhirnya kita ketemu lah sama teman-teman ini. Ketemu sama teman-temannya Akel, Tempai, ketemu di situ, kita nongkrong bareng. Akhirnya kita bentuk tuh namanya basis. Karena di Depok itu kan dulu belum punya basis, Poncol kan agak kurang bersinar dulu di Depok ya kan. Muncullah kami orang ini. Kita bikin lah itu namanya basis terminal sama kereta gitu kan. Kita bikin nama basis kereta, akhirnya kita transit di Manggarai, bikin namanya itu P17 mobilnya ya, P17. Nah dari situlah munculnya, akhirnya kita nongkrong di Lenteng, ketemu sama Ape. Nah kita akhirnya besar tuh mau stres ya, akhirnya kita mau stres sama Poncol itu bersatu. Jadi setiap kita sekolah di Poncol itu ya mereka semua ya salah satu teman-teman kita juga semuanya ya. Nah kita waktu itu sama si Gembel tuh, masih Gembel Poncol, belum masuk ke apa? Secara resmi ya. Belum secara resmi, belum, masih ikut Gembel Poncol nih. Saya ingin tahu sosok Poncol ini seperti apa gitu kan. Ternyata menarik, tantangannya itu besar ya kan, taruhannya nyawa lah gitu ya. Istilahnya, pokoknya udah kita nggak pikirkan nyawa itu, nggak kita pikirkan, yang penting jati diri kita tuh di atas nomor satu gitu kan. Akhirnya saya coba lagi mendiamkan diri, akhirnya saya lamar sekolahan di Teladan saya coba, ternyata saya di Teladan ini nggak diterima, ditolak nih sama kepala sekolahnya. Ditolak itu bukan dengan satu alasan saya nggak terima, rapot saya itu dari 12 merah semua. 2 cabe. Jadi dari mata pelajaran dari 12 jadi merah semua gitu kan. Saya juga bingung nih. Akhirnya saya frustasi juga kan, nggak diterima kan di Teladan. Masuk saya ke Lenteng Agung, sama juga nggak diterima juga. Nah jalan salah satunya saya ambil keputusan, saya masuk Poncol di Kora. Judulnya kita bawa rapot ya kan, sama bukti bahwa kita kenaikan kelas dari SMA Budi Bakti, bahwa kita naik gitu. Akhirnya kita bawa itu, lah ketemulah teman-teman semuanya nih kan, ketemu semuanya teman-teman di sana. Akhirnya kita lamar dari sekolah di Poncol di Kora ya kan. Akhirnya kita masuklah basis kereta 17.
Udah mulai dari situ kita siswa resmi. dari ya. siswa resmi. Udah itu udah mulai gajut-gajutan lah ini gitu kan. Ya gajut-gajutan ini udah sembraut lah gitu. Udah bebas lah, orang tua udah is okay aja. Serah lu dah. Mau kemana jalan, yang penting lu sekolah gitu kan. Nah, akhirnya di saat juga saya juga orang hobi bola. Walaupun saya suka tawuran, sekolah di Poncol, tapi saya masih hobi olahraga waktu itu. Ya, suka nendang orang gitu ya. Kalau soal lari paling kencang ya kan. Kalau tawuran nih, kalau udah dikepung, lari paling kencang. Karena main bola ya kan. Rata-rata pemain bola larinya kencang. Kalau suka nendang ya, dari kereta tendangin orang gitu. Emang kalau kita kisah itu mas di Poncol tuh banyak kisahnya ya. Banyak kisahnya sama temen-temennya, suka dukanya banyak suka dukanya. Ya saya merasa juga kayak nggak ketemu, baru ketemu sekarang kayak merasa kangen lagi gitu kan. Ketemu sama senior ya kan. Susah ketemu senior. Ternyata kan banyak juga di Depok itu senior Poncol banyak ternyata. Jadi bukannya hanya saya, ternyata lebih banyak juga di Depok. Itu emang Depok itu booming Poncol itu. Emang mohon maaf kita juga yang naik ini, makanya langsung naik tuh Poncol tuh kan di Depok kan ada basis kan. Nah itu kita munculin tuh di situ tuh. Tapi walaupun itu kita banyak korban, ya tapi kita tetap jiwa kita semua patriotnya Bikora ya kan. Nah itu sendiri gimana Bang Kelak nih awal-awalnya nih? Sebenarnya sih kisah saya itu nggak jauh beda sama Korban PHK juga. nggak jauh beda sama perjalanan dulu sekolah. Satu perguruan sama. Kami bareng sama sekolah. Sama. Ada saya pesan kelas. Nah, terus gimana tuh? Bisa saya ke Budi Utomo, kenal Budi Utomo. Budi Utomo yang di Depok. Iya. Sama di sini juga. Sama lah kayak video. Nggak terima. Nah terus bisa nyasar ke sana? Gabung lagi kita main di terminal. Terminal ya. Terminal kan banyak itu teman-teman. Kita ikut mereka. Sama kerja gitu. Salah satu Yono dulu ya. Nah ini seru nih berdua nih ternyata dari PHK-nya sama, apa pindahnya sama nih. Iya kan? Perjuangan. Itu perjalanan berdua ini. Iya, cuman korban PHK semua. Jadi di Poncol itu ibaratnya penampungan. Nah, ini mau tanya gini nih. Kan bersyukur sih ada Bikora bisa menampung orang-orang kayak kita. Betul. Kalau ada kan ente kagak sekolah. Tidak bisa membaca dan menulis. Tapi ijazah. Nah, yang aneh mau tanya gini, ente kan berdua bareng lah. Dari sini untuk menuju ke sananya apa memang udah tahu apa belum? Naiknya ini, mobil ini belum ya awalnya? Ya belum, kita kan kita ikut anak-anak dulu. Oh, yang ikut yang lama ya? Nah, ikut anak-anak kayak Akel. Padahal awalnya belum tahu. Cuma tahu nama Poncol. Cuman dia belum tahu sampai sedalam itu. Mungkin pengen kayak enak sih di Poncol tuh ya. Bebas tentunya. Ya sambut gondrong ya. Gondrong. Oh, sendal. Wah. Keren-keren ya kan hitam putih. Tapi yang jelas anak Poncol karena ganteng. Itu emang Harus diakui ya. kita harus diakui itu. Nah ini kan generasi awal nih, generasi boleh dibilang ya di atas kita. Iya, senior. Nah itu gimana Bang perjalanan ente selama pindah di Poncol itu? Ya ikut mobil lah, ikut basis kereta. Nah itu gimana? Sebenarnya gue nyesel ya sekolah di Bikora Poncol gitu ya. Ini tuh keluar dari Lenteng Agung tuh pengen tobat gitu. Kapok gitu gara-gara tawuran akhirnya di PHK. Nggak taunya masuk sono makin parah gitu kan. Makin dites ini ya, dites nyali dah. Iya, tes nyali nyali gitu kan. Nah kalau emang di angkatan 98 ke atas mungkin tuh di Bikora udah banyak pasukannya di selatan gitu. Udah banyak benar. Kalau waktu Anies di tahun 94 itu bisa kehitung gitu kan. Ngeraba dah. Paling 3 orang. 3 orang. Si Jo dari Depok, ya kan? Jo dari Depok, kadang bareng sama Ane di pasar Minggu. Nah, kadang Ane ke Pomat nyamper si Cakil. Iya, Pomat. Kan? Nah, ini teman CS nih Cakil nih, Ane di PHK dari Lenteng Agung. Cakil ikut-ikutan ya kan? Oh, kaki setianya. Nah, ikutan keluar itu ya kan? Ikutan keluar
ikut mana gitu kan ke Bikora. Nah, jadi yang lucunya tuh begitu awal masuk Bikora ya kan jam 11 aneh ke stasiun ya kan, sebelum-sebelumnya udah kenal nih sama teman-teman budut siang, anak budut siang yang sering nongkrong di stasiun gitu kan, di warung gitu kan. Nah begitu anak naik tangga ya kan, mereka langsung pada berdiri semua itu karena yang nongol tuh baju hitam putih, ya kan, ya, hitam putih lambang Bikora, lambang burung gitu kan, iya sendirian lagi nih. Nah, kalau kata mereka orang wah kijang aja gitu kan ya. Begitu udah dekat ya lu cantiknya apa lu masuk ke situ katanya gitu kan. Serba salah mereka Iya kan gitu dulu ya. pasar Minggu itu markas ya. Markas juga. Iya. Serba salah mereka nih kan. Nah, itu salah satu yang dituakan di situ tuh si Banjar. Yaudah lah, biar aja deh katanya gitu kan. Yang penting kita di sini enjoy aja damai. Stasiun itu sebenarnya markas Budi Utomo ya Bang. Awalnya iya. Yang kan pasar Minggu. Ya gitu kan. Tapi lama kelamaan akhirnya mereka jengak juga kali ya gitu kan, mungkin ada bisikan-bisikan dari teman-teman mereka yang lain gitu kan, gitu kan, sampai teman SMP yang sama di Budut juga itu ya lucu ngapa nggak masuk ke 4 aja siang katanya gitu kan, dia kan di 1 dia terlanjur gue mana yang deket aja mana yang duluan katanya gitu kan ya. Iya gitu. Akhirnya pokoknya intinya itu mereka tuh dengan sendirinya tanpa diganggu gitu kan ya, mereka menyingkir gitu kan, mengurangi keseringan yang tadinya sering di pasar Minggu berangkatnya, akhirnya mereka ke stasiun Setia. Ke stasiun Setia akhirnya mereka gitu kan nongkrong situ ya. Nah, itu kan ini yang lucunya nih, yang lucu dan bikin gua gedek nih sebenarnya nih, AP juga kompornya. AP kompornya tuh. Bocor laba-laba tuh kan. Dia gua ditimbul dia kan dulu kan ya AP MOM 806 gitu kan ya. Nah gua dikatain mulu laba-laba segala macam dah gitu kan ya. Akhirnya gua jengkel juga nih. Nah cuman pas kebetulan banget emang pas sore itu kan gua lagi kumpul, ada gue, Cules, Cakil ya kan, lagi nongkrong di ujung di arah utara gitu kan. Mereka teriak nih Budut sore-sore itu bener. Nah akhirnya kan karena kita ada poncong gitu, woi gue Budut, ya poncong apa? Nah akhirnya terjadilah bentrokan situ tuh sore ya kan, sore awal. Nah apa yang dari jauh-jauh, dari jauh tepuk tangan, wih mantap, temen panas nih tapi tiba-tiba gue kompor lo kayak gitu kan ya. Nah itu, nah gue yang bikin gue sakit hati waktu itu, gue atau mau naik kereta, nggak jadi naik kereta, gue mau jemput Cakil nih di Pomat. Ternyata Cakil udah berangkat duluan tuh, ya kan? Nah akhirnya gue naik lagi tuh 62, gue naik 62, gue tungguin Cakil nggak nongol-nongol, gue naik 62, ya kan? Gue berangkat lagi sampai di Jembatan Merah, ya kan? Gue sendiri pintu belakang nih, gue sendiri. Budut tuh kiri kanan tuh di gang Jembatan Merah tuh kan, kalau tepuk tangan, wih poncol. Wah, gue udah ada tanggung gue nggak. Begitu dia bergerak, langsung gue tutup pintu belakang. Tapi di depan udah pernah masuk nih. Abis gue digulung gue sendiri, ya kan. Topang camping baju gue ada kan ya. Alhamdulillah gitu masih selamat. Dan kebetulan ada si Sinai anak Budut ya kan. Dia ngenalin gue selamat sama dia. Udah akhirnya ini Chan lu balik aja ya. Akhirnya gue turun dari mobil itu juga, gue balik pasar Minggu. Nah, setelah sampai pasar Minggu, gue pulang, gue ganti baju, sorenya gue bantai lagi situ itu gantian itu ya kan gitu ya. Nah, pas dendam itu sangat emosi itu kan. Nah, di situ lah baru Ape nimpalin gue gitu kan. Yang tadi cuma ngeliatin gue doang ya enggak gara-gara. Padahal Ape tuh budut mulu dia. Budut mulu gitu kan. Cuma gara-gara gue digulung di Jembatan Merah, gue cerita segala macam ya kan. Akhirnya gue tungguin nih ya, jam 7-an dia pulang gitu kan, 6:30 dia pulang, bantai depan gue ketempurin lah gitu kan, walaupun dia banyak segala macam. Nah itu akhirnya ya teman-teman mau kayak bantu gitu kan, nah kebantu segala macam. Nah apa mulai itu sama gue tuh ya kan, dicopot itu atau dibut mau 806-nya. Poncol berganti dengan poncol ya kan, apa poncol pas 1A macam gue. Nah dan itu kejadian itu singkat karena gue cuma 6 bulan sekolah waktu itu kan, singkat ya kan. Nah singkat ceritanya gue gimana nih, gue mau masuk ke
di Kora, yaudah masuk aja lu. Itu masih zaman salah-salah. Iya. Udah ya. Akal-akalan. Di Kora itu semua bisa disulap. Bisa disulap ya kan, akhirnya jadilah resmi enggak. Jadi siswa di Kora gitu kan. Nah, itu makin sering lah perjalanan gitu kan. Perjalanan kita jalan ke sana, jalan ke sini gitu kan. Ya artinya ya kalau nggak nyagar, tempur ya kan. Nah, berarti gini ya. Sehari-hari itu ya. Stasiun Pasar Minggu itu awal bentuknya Poncol sama Budut ya generasi ente ya. Penasihannya. Karena di situ mau maut mau apa segala macam itu nggak ada gitu kan. Ada juga anak 12 RM begitu jamnya Budut masuk mereka minggir, ya kan. KG Tahu lah gitu kan. KG juga begitu Budut masuk mereka minggir gitu kan. Itu awalnya itu ya kan mereka awalnya kan tahu nih ente udah ke Poncol nih dari Leak yang di Pasar Minggu ente ke Poncol. Mereka kan tahu sebenarnya kan kenal gitu. Nah. Tapi kok bisa jadi benturan? Ya Udah saking ada ledek-ledekan ya. yang anak kereta yang daerah Bogornya itu Depok Mari itu nggak kenal mana. Oh, Yang kenal mana itu si Lamot, ya kan, anak Timbul, ya kan, terus si Sinai, ya kan, si Nanang, anak Kang Langgar gitu kan, terus si Riko, anak Kang 100, ya kan, mereka kenal si Erik, Penona, mereka kenal si Junet, mereka kenal Mane gitu, mereka juga jadi bingung gitu kan, akhirnya mereka ngalah. Jadi yang masuk itu orang Depok semuanya. Jadi yang benturan itu yang justru yang gitu ya. Begitu anak pasar yang biasa stay di Pasar Minggu turun, mereka jalan langsung ke biasanya kan nongkrong dulu, tapi semenjak anime ada di Poncol, mereka nggak nongkrong. Turun dari kereta, mereka langsung pulang jalan kan. Nah begitu kita jalan, yang anak Depok ini yang provokasi kita orang tuh ya kan, akhirnya terjadi tempuran, ya kan. Sempat aneh ngobrol juga kan gitu kan dengan teman-teman di yang Pasar Minggu gitu kan, ya anak-anak juga sih mulai kan gitu. Nah, terus si siapa tuh anak mabat ya kan, intinya gitulah ya kan. Ya berarti kan generasi di bawah ini kan ibaratnya nerusin ente itu. Ya makanya aneh bilang nih generasi tahun yang 97 98 tuh enak gitu loh. Karena pasukannya banyak, ya kan. Dan lebih booming kan, Kereta itu mulai 96 itu mulai banyak. Nanti itu 98 terus itu mulai lumayan. Generasi ente mah ya 3 biji lah. 3 biji aneh mah joy lah. Iya, pokoknya naik kereta sambil inilah bawa makanan apa gitu ya. Iya. Bawa apa? Segala ada pokoknya andong-andongnya lah ya dibawa semua. Nah, ente berdua gini nih. Kalau ente berdua ketika awal pertama kali benturan itu di mana? Pertama berangkat. Kalau pertama kali berangkat, pertama kali baru ya masih baru. Iya masih baru itu kita terminal itu. langsung di stasiun Depok Baru. Nah stasiun Depok Baru itu markasnya Budut juga. Itu si GS itu kan. Cuma kita beda basis, dia basis inian utara, kita selatan. Tapi kalau udah waktu jam 12 mau berangkat bareng itu kita di situ suka berbenturan gitu. Jadi kadang satu kereta kita naik. Jadi kadang-kadang kalau kita satu kereta itu di jam 12 itu kadang-kadang Budutnya di tengah, kita di belakang gitu. Gitu. Jadi kita suka kalau misalnya ada anak Budut di belakang, kita ketemu ya kita mencuculikan gitu. Di atas gitu. tuh ya. Di atas mencuculikan. Ya kadang-kadang cuma main Nah, ya. itu kalau di dalam, kalau di atas mungkin kalau anak Budut jarang naik di atas. Pokoknya kalau di atas itu kan kebanyakan kan antek-antek Poncol kan banyak juga ya bang. Ya, paling banyak di atas kereta itu antek-antek Poncol. Kalau Budut tuh basisnya paling banyak di bawah doang. Nah waktu tragedi UI ya, tragedi UI juga kita nunggu basisnya Depok. Higes itu basisnya itu teman-teman itu begitu lewat kita lihat wah ada anak Budut dalam Lenteng Agung, kita desak masuk di tengah-tengah rombongan anak Budut itu, kita hajar itu sama AP2 tuh, kita telanjangin, kita ambil bajunya, nah turun Pondok Cina tuh, akhirnya kita teriakin sama orang kerja, kita turun. Nah akhirnya dia pas tragedi yang di UI-nya itu Pondok Cinanya itu tragedi Boyo, nah itu kan akhirnya saya waktu itu emang posisinya kebetulan saya lagi sakit, lagi kurang enak badan. Cuman saya udah pesan sama Boyo. Terus itu dari pas sebelum maghrib ya kejadian lagi ya. Enggak, pas dia pulang aja. Iya jam dia pulang. Setengah 7 lah itu. Jam setengah 7, iya setengah 7. Itu Ya, sebelum maghrib setengah 7 dia pulang. Emang ditunggu di Pondok Cina. Anak-anak udah turun, kan teriak satu tuh turun dipancing sama anak-anak dikiranya dikit.
Ternyata dia satu basis, satu gerbong itu. Udah gitu. Udah disiapin. Mereka kita digabung sama penumpang. Penumpang seneng. Jadi belain dia, kawan kita. Oh, penumpang ikut bantu. Iya ikut bantu. Tragedi bentrok di situ di tengah rel tuh. Itu terjadi kita nyerang di UI itu karena dia sering lempar batu di lenteng. Iya. Kita kan kasihannya kan pedang-pedang di lenteng sama orang tunda kereta di lenteng itu banyak korban. Iya. Ya kan dinyambit akhirnya. Nggak berani nyambit doang. Nyambit. Akhirnya kita pantekinnya di UI. Nah, kita pantekin di UI rame gitu. Nah, jadi yang di penumpang kereta yang lain itu nggak taunya, dia nggak tahu tuh, dipikir kita emang bener-bener mau ngantem mereka dikarenakan tanpa alasan. Sementara kita alasan kita ya kan karena dia sering nyambit orang dari atas kereta gitu kan, saat kereta jalan disambit juga aja deh warung sampai pecah-pecah kacanya, ada orang yang penumpang kereta yang bocor palanya gitu kan. Nah kita kan nggak tega juga tempat tongkrongan kita dihantam begitu segala macam ya kan, nggak ada kesempatan buat ngantem dia karena kereta udah jalan. Nah makanya kita coba pantekin di ini jam 6 kita langsung ke UI ya kan, setengah 7 kereta datang kita bantai, kita sikat sekalian gitu. Turun tuh kan semua ya, turun bantai, truk tarik. Nah air ternyata turun tuh gerbong tuh semuanya, akhirnya tragedi lah Boyo di situ. Jadi emang udah di tengah-tengah itu udah semuanya udah kalut, udah dadur. Nah terakhir ingatnya Boyo itu dia CR-nya itu copot, jatuh, dia jatuh. Pas dia mau lari dihajar, bahunya jeder, kena bahunya, kena ini bahunya dua-dua kena, baru palanya terakhir tuh, terakhir dia jatuh, pas dia lari lagi udah nggak kuat, dihajar lagi ya sama samurai itu, dia udah pet 1 lawan 6 itu, jatuh curitnya nggak bisa lari lagi, dia ngeletak di kereta, Boyo dia diem, pura-pura mati, tapi ditelanjangin semua dia. Dari baju, sepatu anak budut yang dipakai. Itu kisah dia tuh, baju anak budut gitu. Waduh, akhirnya ketemu juga dia balas dendam, ini sepatu gua nih gitu kan. Dia pas dia lihat dia bangun udah dibilang udah mati gitu kan. Nah dia bangun lagi ya kan, tengah malam dia bangun, dia jalan pinggir rel itu masuklah ke inian tuh di jalan raya yang katanya mau ke inian, yang mau ke Lenteng, yang katanya Mabes Desa itu Putra, apa? Desa Putra. Nah dia di situ dia dengan Desa Putra. Desa Putra. dia ditolonginnya tuh sama orang pulang ngaji. Jadi lihat di berumuran darah, orang udah nggak mau dia inian, nggak mau nolongin dia, ditolong sama orang-orang pulang ngaji, dibawa ke dalam mobil, dibawalah dia ke Bakti Yuda. Nah itu di situ Bakti Yuda itu nggak dioperasi dia. Cuman ya tidurin aja, nggak ada yang tanggung jawab, siapa yang tanggung jawab kan? Sibuk lah semua nih teman-teman ya Chan ya, kita cari di mana-mana semua nggak ketemu ini si Boyo di mana keadaannya nih? Pokoknya anggapannya ada Boyo udah lewat, udah mati. Nah dapat kabarnya udah malam ya, bawanya dia tuh adanya di Bakti Yuda, dibawa lah tuh Bakti Yuda. Teleponnya saya langsung bangun lari dah tuh, bertanggung jawaban tuh ada temen. Dia tanggung jawab dia tuh semuanya, operasi apa semua udah berder semua badannya udah Obras. pokoknya udah obras dah itu. Nah begitu dia ditaruh di ruangan ICU, jadi tuh darah semua udah kehabisan darah. Akhirnya dia kehabisannya kalau nggak salah dia tambah darah tuh pakai akil ya sama temen-temen tuh. Waktu itu personel berapa orang waktu pertama kali benturan? Banyak, kita juga udah banyak. 20 orang ada gitu. Iya, 20 orangan ada. Mau stres kita kabung itu udah siap, udah emang udah ada niat tujuan. Banyak ya. Cuman kita kan bingung antara yang nak budut sama yang penumpang. Iya itu. Iya, udah kacau. Karena dia pakai baju bebas. Itu banyak orang soalnya situ kan. Jadi Nggak nyangka bakalan Seperti itu. Kita Karena pikir- kan gerbong terakhir kan. Iya. Gerbong terakhir. Kita pikir mereka apa? Hanya mereka aja gitu. Ternyata mereka ada orang luar yang penumpang kereta yang ikut campur juga gitu kan. Nah terus pas kejadian itu besok aja gimana itu? Atau masih ada balasan atau? Enggak, kita masih reda dulu karena Boyo situasinya kan Iya kritis lah. koma dia, kan koma, akhirnya dia nekat tuh minum air impus tuh. Waduh, minum air impus. Minum air impus. Ya akhirnya dia katanya ya kalau dia mati ya di sini karena dokter bilang kamu kalau minum lewat. Akhirnya minum tuh dicabut selang impusnya dipinum sama dia. Mungkin karena Daus. darah. Iya. Saya udah berpikiran Boy udah
udah lewat karena Selamat ya. orang tuanya ya namanya panjang umur ya kan. Nah itu tragedi Iya. kita nggak terlupakan lah itu kan. Tragis lah ya. Nah itu baru tragedi yang separuh, belum lagi berlanjut ke sekolahan tuh kan. Nah terus ketika itu kan peristiwa UI. Nah untuk jalur ke sananya itu sampai ke arah Manggarai, ke arah Senen itu di mana tuh biasanya? Ya Kayaknya di pasar rumput. pasar rumput. Nah, itu Kita base camp sama Donald di sana. Pertama kalau kita nongkrong kita kan Ramayana dulu tenornya ya. Ramayana tuh tempat biasa ada kalau dulu Parto itu. Gitu kan tempat ngetren-ngetrennya tuh SK ya gitu ya. Nongkrong di situ, nongkrong. Cuma udah kita udah tahu jadwalnya kalau bawa apa nih Tenggulun itu emang udah ada basis 17 tuh ditunggu gitu ya kan. Kita juga pokoknya kalau kita namanya udah berangkat dari rumah itu menuju sekolah Poncol itu pikiran kita bukan belajar. Ya yang jelas pikiran kita hidup atau mati nih gitu ya kan. Karena yang lintasan anak-anak Depok sama Pasar Minggu kan yang kita lewatin itu kan rawan semua. Benar. Nggak rawan, cuma basis dia semua. Sebenarnya gini, titik tadi rawannya itu dari mulai Stala Depok. Terus stasiun baru. Terus langsung ke inian Manggarai. Manggarai langsung kan ke inian ke sekolahan tuh apa tuh. Nah titik rawannya itu di mana aja tuh? Tenggulun di situ udah. Enggak, dari mulai keretanya. Oh dari keretanya udah di Depok, dari Depok sampai Manggarai. Udah itu basisnya. Kalau di kereta jalur ini Poncol gitu seperti Sejani. Aman. Kereta ya. Berarti mulai Tenggulun dah tuh. Tenggulun nah itu situ dah. Gimana kalau Tenggulun tuh? Aduh itu kalau cerita itu sedih saya. Ya ribut sama orang kampung lah dari situ kan. Itu kan Kami ini siswa-siswi Poncol berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu melulu bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.